Buka bukunya coding halaman 145. Nama babnya adalah trafo, halaman 145. Apa itu trafo? Trafo atau transformator itu adalah alat yang biasa sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian tidak sadar. Padahal itu kamu pakai setiap hari. Bapak yakin kamu pakai itu setiap hari, tapi kamu belum tahu itu apa. Trafo ini sejenis kayak converter. Jadi trafo itu kayak converter. Apa sih yang dikonvertnya? Yang dikonvertnya adalah tegangan. Nah, tegangan atau V. Pernah dengar ya? V ini kan tegangan ya kan? Tegangan. Satuannya kan volt. Inilah yang dikonvertnya. Jadi ini dikonvert bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah itu hebatnya trafo. Jadi trafo itu mengkonvert tegangan bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah dari mana caranya? Dari merangkai lilitan. Namanya tuh lilitan N. Jumlah lilitan. Apa sih lilitan itu? Lilitan itu kabel diputar-putar atau dililit. Nah, karena menghasilkan arus yang berbeda-beda. Ini arus ya. Atau ampere. Nah, jadi trafo itu fungsi utamanya adalah converter. Bukan converter, kalau converter mau ubah ya. Convert, convert. Bahasa kita tuh convert. Convert. Bisa menaikkan, bisa menurunkan. Nah, gitu. Apa sih yang dikonvertnya? Nih, tegangan. Tegangan ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan sesuai kebutuhan si pemakai, gitu. Misalnya dia perlu yang besar, diperbesarnya. Bila dia perlu yang kecil, diperkecilnya. Nah, makanya trafo itu dibagi dua. Ada trafo step up, step up ya. Up itu naik ya. Jadi step up itu artinya menaikkan tegangan. Satunya kebalikannya berarti step down. Down itu kan turun, berarti menurunkan tegangan. Jadi trafo itu ada dua macam. Yang pertama ada step up. Nah, yang kedua adalah step down, kebalikannya, step down. Step up ini menaikkan tegangan, jadi menaikkan tegangan atau V. Kalau step down kebalikannya berarti menurunkan. Nah, jadi ada satu alat yang isinya cuma lilitan. Jadi isinya alat ini adalah lilitan-lilitan kabel. Dan dibagi dua macam. Nah, jadi karena dia fungsinya bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Bila menaikkan tegangan namanya step up, bila menurunkan tegangan namanya step down. Nah, gamblangnya gambar trafo. Kalau kita gambar trafo. Jadi gambar trafo itu gamblangnya seperti ini ya. Oke, sekarang Bapak gambarkan. Ini adalah lilitan. Ada bunga ulang. Jadi ini adalah lilitan, kabel yang dililit-lilit. Nah, oke. Lilitannya ini terbagi dua macam. Terbagi dua bagian. Nah. Jadi bagian kiri ini adalah input. Bagian kiri ini adalah input, bagian kanannya adalah output. Nah, input itu nama lainnya yang lebih populer adalah primer. Nah, output yang lebih populer adalah sekunder. Nah, sekunder. Nah, input, lihat, lilitan input sedikit. Lilitan output banyak. Berarti dia menaikkan. Nah, jadi N ini adalah jumlah lilitan. Jadi ini adalah jumlah lilitan primer. Dan ini adalah jumlah lilitan sekunder. Jumlah lilitan primernya dikit, tapi jumlah lilitan sekundernya banyak. Artinya apa? Input sedikit, outputnya banyak. Masuk sedikit, keluar banyak. Berarti tipenya adalah step up. Masuknya sedikit, keluarnya banyak. Berarti dia adalah step up. Gitu. Misalnya kita gambar lagi. Oke, kita gambar lagi. Ganti warna merah. Nah, ada lilitan sebelah kanan, sebelah kiri lagi. Oke. Nah. Sebelah kanannya. Nah. Jadi yang kita lihat jumlah lilitannya. Sama nih, input ya kan? Input, lebih populernya adalah primer. Ini adalah output. Lebih populernya adalah sekunder.
Ternyata jumlah lilitan primernya lebih banyak dibanding jumlah lilitan sekundernya. Berarti kan ini masuknya banyak, keluarnya sedikit. Berarti ini step down, menurunkan tegangan. Nah gitu. Ini adalah gambar trafo secara gamblang. Sekarang Bapak beri partisi ya. Oke, kita ganti warna hijau. Nah, ini adalah gambar trafo secara gamblang. Jadi ada lilitan. Jadi trafo itu terbagi dua bagian. Bagian pertama adalah input atau primer, bagian keduanya adalah output atau sekunder. Isinya lilitan. Nah, jumlah lilitan namanya adalah N. Jadi simbolnya jumlah lilitan adalah N. Jadi yang membedakan trafo itu, maksudnya yang membedakan trafo primer, trafo step up dan step down, lihat jumlah lilitan pada primer dan sekunder. Ketika lilitan sekundernya lebih banyak, berarti dia step up. Ketika lilitan sekundernya lebih sedikit, artinya outputnya atau keluarnya sedikit, berarti step down. Nah, trafo step up paling banyak digunakan di PLN. Tepatnya itu apa? Nah, tepatnya adalah di gardu induk PLN. Mungkin yang orang tuanya bekerja di PLN pasti tahu ini gardu induk apa ya? Gardu induk itu adalah pemecah dari sumber pembangkit utama ke masyarakat, ke tiang-tiang listrik untuk disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Nah, itu gardu induk. Ada pembangkitnya kalau itu andaknya di Asam-Asam, Pelehari ujung sana. Nah, disalurkan ke gardu induk masing-masing kabupaten. Nah, gardu induk itu kan memecah-mecah ke rumah-rumah, ke gedung-gedung gitu. Nah, gardu induk ini isinya adalah trafo. Kebanyakannya adalah isinya trafo. Trafonya tipenya adalah step up, menaikkan tegangan. Tapi tidak cuma di gardu induk. Di tiang-tiang listrik pun ada trafo. Kalau kalian pernah lihat, di tiang listrik ada bentuk trafo yang seperti ini misalnya. Ada kotak mungkin biasanya warna putih, macam-macam sih warnanya. Nah, habis itu ada di sini kayak 3 macam biasanya. Nah, itu trafo itu, PLN. Step up namanya itu. Itu biasanya andaknya di tiang listrik. Kalau kalian pernah memperhatikan, itu adalah trafo step up. Punya PLN, andaknya di tiang listrik. Fungsinya apa tadi? Menaikkan tegangan. Sekarang bagaimana trafo step down? Step down ini banyak fungsinya. Kalian setiap hari memakai. Trafo step down ini setiap hari kalian pakai, cuma kalian nggak ada sadar, nggak tahu tuh. Letaknya di mana? Di alat listrik. Sebutkan aja alat listrik. TV, kulkas, mesin cuci, AC, setrika. Bukan setrika. Charger handphone. Nah, ini paling sering. Charger, baik charger handphone, charger laptop, atau kepala colokan TV, AC. Hampir semua alat listrik memiliki trafo. Coba kalian bayangkan ya, kalian pernah pasti sering kan mencharger. Kalau kita colokan listrik kan biasanya ada colokan listrik kan. Kan biasanya di rumah tuh ada colokan listrik ya kawan. Nah, berbentuk kotak, habis itu di sini ada bulat ya kan. Habis itu ada lubang sih 2 buting. Nah, ya kan lubang colokan kan 2 buting biasanya di sini. Nah, ini kan colokan listrik PLN, ya kan? Nah, ini kan isinya adalah 220 volt. 220 volt. Kita colok kabel listrik, kita colok charger, ya kan? Ada charger misalnya dengan seperti ini, ya kan? Ini ada kabelnya, ya kan? Di sini kan ada USB-nya, ada USB sini ya kan? Nah, ini kan charger handphone. Nah, kalau kita pegang bagian kabel USB ini, tidak setrum. Tapi kalau kamu pegang bagian ininya kamu pegang, itu setrum. Ya kan? Pegang aja ininya kalau kita mencharger handphone, nggak setrum kita. Tapi kalau kamu pegang colokan di dalam sini, selesai dah kamu. Setrum kamu. Karena tegangannya 220 volt. Kenapa di sini tidak setrum? Karena memang di dalam handphone ini ada trafo step down. Ada trafo step down di dalam handphone ini. Step down. Fungsinya apa tadi? Menurunkan tegangan. Nah, jadi di charger ini kan charger ya. Charger. Nah, kalau kalian pernah memperhatikan di kepala charger itu bertuliskan, biasanya ada bertuliskan. Di kepala charger itu biasanya bertuliskan input, output. Pasti ada tulisannya itu.
Kalau kalian perhatikan di kepala charger, input 220 volt, outputnya paling sekitar 14 volt. Artinya apa? Sangat kecil tegangan yang dikeluarkan di kabel USB ini untuk dipasang ke handphone. Sangat kecil. Jadi dia men-convert dari tegangan input 220 volt, outputnya menjadi 14 volt. Nah, kan berarti tidak setrum lagi kan? Karena outputnya sudah sangat kecil. Gitu. Coba kalau kita searching, gambar trafo sesungguhnya seperti apa sih? Gambar trafo. Coba kita searching ya. Trafo. Oke, kita searching trafo. Nah, ini adalah gambar trafo. Nah, ini pasti ada tulisan seperti ini, trafo. Inputnya 220 volt, outputnya sekian. Isinya apa ini? Isinya cuma lilitan. Nah, kalau seperti ini, kalau trafo-trafo seperti ini adalah trafo yang di dalam alat listrik. Baik itu di kepala charger handphone, atau mungkin di TV, di kulkas. Ini adalah trafo step down. Ya ini ya, nih, kayak ini. Nih, ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya, ini ya, kelihatan ya? Nah, tapi kalau gambar yang seperti ini, nih yang ini nih. Nih yang ini nih. Ini trafonya step up. Ini trafo PLN. Nah, ini trafo PLN. Yang seperti ini trafo PLN. Ini adalah trafo PLN. Ini step up ini. Nah, kalau ini trafo PLN, andaknya di gardu induk atau mungkin di tiang-tiang listrik, ini trafo PLN. Tapi kalau yang seperti ini adalah trafo apa namanya? Trafo si step down. Nah, ini paling banyak di kepala charger bisa, atau mungkin di adaptor-adaptor, misalnya kamu menggunakan organ tunggal piano yang biasanya dicolok ke listrik, kan ada kepala chargernya itu, kepala adaptornya itu isinya ini step down. Inilah trafo. Nah, sekarang kita ke menghitungnya. Rumus trafo. Nah, yang pertama adalah jumlah lilitan, tegangan, dan arus. Nah, ini yang pertama. Ini ketika efisiensinya 100%. Apa sih efisiensi? Nanti kita bahas. Kadang di soal di SMP efisiensinya diabaikan, kadang diperhitungkan, tergantung. Gitu. Nah, ini adalah rumus trafo. N tadi, N adalah lilitan. Jadi N adalah lilitan. Jadi bilanya NP berarti lilitan primer. Bilanya NS itu adalah lilitan sekunder. Begitu juga VV ini kan tegangan. Bapak beri keterangan kembali, N adalah jumlah lilitan. V adalah tegangan. Tegangan itu satuannya adalah volt. Dan I adalah arus. Satuannya adalah ampere. Nah, IP berarti arus primer, IS berarti arus sekunder. Nah, ini yang efisiensinya 100%. Biasanya contoh soal seperti contoh soal nomor 1 halaman 145. Sekarang kalau kita lihat contoh soal 1 ya. Contoh soal 1. Contoh soal 1 halaman 145. Oke. Nah, kan gambarnya seperti ini ya. Bergambar set, sebelah kiri banyak. Tapi tidak melulu ya, kiri ini input, kanan ini output, gak melulu. Tapi ini tergantung soal. Nah, kan sebelah kanannya dikit. Nah, ternyata diketahui NP di sini adalah bagian kiri adalah NP, jumlah lilitan primer. Ini adalah jumlah lilitan sekunder. Lihat, primernya banyak, sekundernya sedikit, berarti dia step down. Sekunder adalah output ya, ingat sekunder itu output atau keluaran. Keluarannya dikit, berarti kan dia step down. Kalau keluarannya banyak, berarti step up, menaikkan. Nah, di soal itu dikasih tahu, perbandingan nilai NP dibanding dengan nilai NS adalah 21 banding 3. Artinya apa? Artinya nilai NP adalah 21, nilai NS-nya adalah 3. Itu maksudnya. Ketika ada soal seperti ini ya, NP dibanding dengan NS, 21 berbanding 3, artinya nilai NP-nya 21, nilai NS-nya adalah 3. Nah, itu artinya. Habis itu dikasih tahu di soal, di bagian sekunder, ada bertuliskan, apa ini? Ada chat ya?
Oke, sip. Silahkan. Nah, di bagian sekunder bertuliskan 20 volt. Nah, ini kan di bagian sekunder ya. Ini di bagian sekunder bertuliskan, artinya apa ini? Artinya adalah ini tegangan sekunder. Kenapa? Karena ini letaknya di bagian sekunder. Volt ini adalah tegangan. Nah, dan bertuliskan di bagian sekunder. Berarti ini tegangan sekunder. Ditanyakannya adalah tegangan primer. Oke, ditanyakannya tegangan primer, VV. Nah, di rumus ini ada 3. Tapi lebih kada semuanya dipakai. Dua-dua yang kita pakai. Nah, jadi tergantung diketahui dan ditanyakan. Karena di soal ini diketahuinya N, jumlah lilitan, berarti kita tulis rumus N, NP per NS. Habis itu karena ditanyakannya adalah V, berarti kita tulis V. VV per VS. Kada perlu kita tulis I, karena di soal tidak perlu S. Tidak perlu I, arusnya tidak perlu. Di soal kan arusnya tidak perlu. Oke, kita beri kurung. Nah, jadi ini aja yang kita pakai rumusnya. Karena kan di soal tidak perlu I. Oke, kita masukin. NP-nya di soal kan 21, NS-nya adalah 3, sama dengan VV-nya dicari, VS-nya adalah 20. Nah, ini kali silang ya. Kali silang. Jadi ketika kita menutup VV, berarti kan 21 dikali 20. Silang itu artinya kali. Jadi 21 dikali 20 atau 3 dikali VV. Nah, jadi kan kalau kita mencari VV, berarti yang kita silang adalah 21 dikali dengan 20. Dibagi sisanya adalah 3. Nah, gitu. Berarti kan ini 7 ya. Jadi kalau kita teruskan, nilai VV-nya adalah 140 volt. Gampang ya? Nah, ini jawabannya. Kali silang bisa ya? Nah, misalnya kita mencari VS. Misalnya kita mencari VS. Tutup VS-nya. Nah, kalau kita mencari VS, tutup VS-nya. Jadi ininya kita tutup, VS-nya kita tutup, berarti yang kita silang adalah VV dikali NS. Dibagi sisanya NP. Nah, jadi misalnya kita mencari VS, berarti yang disilang apa? Yang bisa disilang? Berarti yang bisa disilang adalah NS dikali dengan VV. Dibagi sisanya apa lagi yang belum? NP. Gitu. Kalau kita mencari VS. Gampang. Gitu. Bisa ya? Kalau kita misalnya mencari NS bagaimana? Misalnya kita mencari NS. Oke, kita mencari NS. Tutup NS-nya. Nah, bagian ini kita tutup. Berarti yang bisa disilang adalah NP dan VS. Berarti yang bisa disilang cuma NS dan VS. Berarti rumusnya adalah NP dikali VS. Dibagi sisanya yang belum dipakai adalah VV. Gitu. Gampang ya? Tak sulit lah. Bapak yang arusnya Bang, Pak? Arus tidak ditanya. Contoh yang soal ada arusnya. Oke, kita cari soal yang ada arusnya. Misalnya contoh soal. Nah, contoh soal 2 ya. Kita ambil contoh soal 2. Oke. Halaman berikutnya, halaman 146. Kalian bisa lihat contoh soal halaman 146. Nomor 2. Nah, coba kita lihat apa sih yang dikasih tahu. Itu sudah dikasih tahu trafonya step down ya, step down. Step down. Berarti outputnya kecil, inputnya besar. Oke, kita lihat apa yang dikasih tahu. Dipergunakan untuk menyalakan sebuah lampu. Lampu, oke, ada lampu. Lampu ini alat listrik ya. Jadi lampu ini adalah alat listrik. Di mana-mana alat listrik itu adalah sekunder. Nah, jadi ingat ya. Jadi ketika ada alat listrik, ini adalah sekunder atau output. Nah, itu output atau sekunder. Nah, lampu bertuliskan 24 watt. 24 watt, W itu watt ya. Habis itu 12 volt. Nah, jadi ini adalah sekunder. Berarti watt ini adalah daya, P ini daya ya. P besarnya adalah daya. Atau daya. Nah, volt ini kan tegangan, V. Tapi ini karena dia sekunder, pada lampu kan ini tegangan pada lampu. Lampu kan alat listrik kan sekunder. Berarti dia adalah VS. Berarti tegangan sekunder. Jadi ingat ya, input itu adalah sumber tegangan. Input itu sumber tegangan. Kalau output itu adalah alat listrik. Apakah alat listriknya? Mau lampu, mau kulkas, mau TV, terserah. Semua alat listrik adalah sekunder. Karena dia adalah output. Nah, oke, itu dikasih tahu ya. Bisa dikasih tahu lagi perbandingan lilitan NP banding dengan NS. Nilainya adalah 5:1. Nah, artinya apa ini? NP-nya 5, NS-nya 1. Ingat ya, kalau ada seperti ini berarti NP-nya 5, NS-nya 1. Bisa ya? Nah, ditanyakan adalah berapa arus apa ini? Arus pada sekunder. Oke, kita cari arus pada sekunder. Ingat, lampu adalah alat listrik.
alat listrik adalah output. Output adalah sekunder. Berarti tegangan ini adalah tegangan sekunder dan daya ini adalah daya sekunder. Ingat ya. Ulang, lampu atau semua alat listrik itu adalah output atau sekunder. Jadi yang bertuliskan di lampu, semua yang bertuliskan di lampu, baik itu tegangan ataupun arus ataupun daya, nah itu semuanya sekunder. Ini kan daya berarti daya sekunder. Ini kan tegangan berarti tegangan sekunder. Nah, tegangan itu, oke yang A dulu ya, kita yang A dulu. Yang A. Nah, daya itu rumusnya adalah tegangan dikali dengan arus. Jadi daya itu rumusnya adalah tegangan dikali arus. Ingat ya, tegangan dikali arus. Nah, karena di sini dikasih tahu dayanya adalah daya sekunder, oke, kita tulis sekunder, maka tegangan yang kita pakai juga tegangan sekunder, arusnya pun arus sekunder. Paham ya? Nah, jadi rumusnya daya adalah tegangan dikali arus. Nah, sekarang kita masukin. Daya sekunder di soal sudah ada, nilainya adalah 24, ya kan? Tegangan sekunder sudah ada di soal juga pada lampu, nilainya adalah 12 volt dikali arus sekunder. Nah, berarti arus sekundernya adalah 24 dibagi dengan 12. Maka arus sekundernya kita dapat adalah 2. Ya kan? 2 ampere. Nah, ini jawabannya. Pas lo 2 ampere. Oke, lanjut yang B. Yang B. Yang B ini kita mencari arus primer. Kalau kita menggunakan rumus daya ini, kita misalnya gunakan rumus P sama dengan V kali I, kita pakai yang primer, kita pakai yang primer, kita pakai yang primer, karena kita mencari arus primer. Tegangan primernya belum ada. Daya primernya pun juga tidak ada. Karena bisa kita pakai rumus ini. Maka kita pakai rumus yang tadi. Nah, yang 3 tadi. Tapi yang ada arusnya. Nah, coba kita atas lagi. Nah, berarti yang kita pakai adalah ini sama dengan ini. Karena kan di soal NPNS-nya ada, IS-nya sudah dapat, IP-nya kita cari. Ulang, kenapa kita pakai ini? Karena di soal NP dan NS-nya sudah ada, IS-nya sudah kita dapat, IP-nya kita cari. Berarti ini sama dengan ini. Oke, sekarang kita tulis rumusnya. Berarti kan di sini NP per NS sama dengan I-nya berbalik ya. Jadi di sini IS per IP. Nah, jadi ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. NP-nya tadi, NP banding S sama dengan 5 banding 1. Jadi ini artinya ya, NP-nya 5, NS-nya 1. Kan NP banding NS sama dengan 5 banding 1, artinya NP-nya 5, NS-nya 1. Berarti NP-nya adalah 5, NS-nya adalah 1. IS-nya sudah kita dapat 2 ampere. IP-nya kita cari. Nah, berarti kan kalau kita mencari IP, kali silang. Ya lo? Kalau kita mencari IP, tutup ini, berarti yang bisa disilang adalah ini. Nah, ya kan? Berarti 1 dikali dengan 2, ya kan? Dibagi dengan 5. Sehingga arus primer yang kita dapat nilainya adalah 2 bagi 5 itu 0,4 ampere. Nah, jadi jawabannya adalah 0,4 ampere. Oke, iyalah. Nah, pas lo. Gampang kan? Nah, sekarang yang terakhir. Yang C. Yang C, kita mencari tegangan primer. Nah, di soal sudah ada tegangan sekundernya. Berarti kita pakai ini. Nih, berarti yang kita pakai adalah yang ini. Ini sama dengan ini. Kenapa? Karena di soal NPNS-nya sudah ada, VS-nya sudah ada di soal. Nah, tinggal kita pakai ini aja langsung. Oke, kita tuliskan rumusnya. NP per NS sama dengan VV per VS. Oke. Nah, tinggal kita masukin nilainya. Tadi kan NP dan NS-nya, NP-nya adalah 5, NS-nya adalah 1, ya kan? VV-nya kita cari. VS-nya kan sudah ada di soal. Bertuliskan di lampu. Nih, bertuliskan di lampu. 12 volt. 12 volt. Berarti yang bisa kita silang adalah 5 dan 12. Kalau kita mencari VV kan berarti yang bisa disilang adalah 5 dan 12. 5 dikali 12 artinya. Berarti kalau kita mencari VV, 5
dikali dengan 12 dibagi dengan 1. Berarti kan VV-nya 60. 12 kali 5 ini kan 60 ya. 60 volt. Nah, itulah jawabannya. Cek dulu. Nah. Oke. Bisa lah, cek dulu. Gampang ya. Materinya ini aja. Tinggal kita mencari efisiensi lagi. Tidak usah terlalu banyak belajar, yang penting adalah masuk. Cek dulu. Bisa ya? Kalau bisa kita lanjut ke efisiensi. Bapak, Pak, Opo. yang rumus di atas contoh soal 2 tuh Bang apa, Pak? Ya ini tadi. Nih. Tapi itu beda, IP-nya di atas. Balik aja. Dibalik. Karena nih, NS-nya di atas, VS-nya di atas, IP-nya jadi di atas. Tinggal dibalik. Paham lah? Paham lo? Oh, iya paham. Nah, sama aja. Tinggal dibalik. Oke, kita lanjut ke efisiensi trafo. Oh, iya. Ternyata berbatas ini nah anunya. Jam zoom-nya. Tunggu ya. Nanti bilangnya udah selesai kita masuk lagi bentar. Tapi bilangnya selesai ini apa namanya? Kalau selesai yang efisiensi, selesai kita ya. Kada usah terlalu banyak, yang penting adalah masuk Bunikam. Kita masuk ke efisiensi. Oke. Nah, selanjutnya adalah efisiensi trafo. Efisiensi trafo. Sejatinya, efisiensi trafo itu tidak 100% sejatinya. Apa sih efisiensi itu? Efisiensi itu kayak efektivitasannya tuh. Nah. Masuknya 1000, keluarnya ternyata cuma 800. Nah itu berarti efisiensinya kada sampai 100%. Masuk 1000, keluarnya 800. Nah itu kan berarti tidak 100% tuh efisiensi. Nah kalau rumus yang ini nih. Yang ini sebenarnya ketika trafo punya efisiensi 100%. Nah, jadi rumus ini dipakai ketika efisiensinya 100%. Tapi sejatinya sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kamu pernah praktikum tentang trafo atau mungkin pernah menggunakan trafo, efisiensi trafo itu sebenarnya tidak sampai 100%. 80% itu sudah bagus. 85% itu sudah sangat bagus. Karena memang seperti itulah alat-alat listrik itu terlalu banyak apa namanya? Bukan cobaannya sih. Terlalu banyak gangguannya. Bahannya mungkin, kabelnya mungkin, karatnya mungkin macam-macam. Pokoknya intinya itu. Jadi efisiensi trafo sebenarnya tidak 100%, sejatinya tidak seperti itu. Jadi kita mencari nilai efisiensi, caranya adalah daya sekunder atau daya keluaran dibagi dengan daya primer. Atau boleh juga daya tadi kan kita pecah. Kenapa? Karena daya itu kan rumusnya V kali I, ya kan? Rumus daya itu kan V kali I. Bisa kita pecah. Berarti kan kalau daya sekunder kita pecah menjadi tegangan sekunder dikali arus sekunder per daya primer kita pecah berarti tegangan primer dikali dengan arus primer. Nah, seperti itu. Karena diminta persen, berarti dikali 100%. Nah, ini adalah efisiensi, rumus efisiensi. Oke, kita coba contoh soal ya. Jadi kalau ada contoh soal lebih mudah. Coba kita lihat nomor 3, contoh soal 3. Contoh soal 3. Halaman yang sama, halaman 146, contoh soal 3. Nah, diketahui sebuah trafo mempunyai efisiensi. Efisiensi itu N ya. Jadi N ini adalah efisiensi. Efisiensi. Satuannya biasanya adalah persen. Kalau P tadi daya ya. P ini tadi daya. Daya itu satuannya adalah watt. Watt. Watt ini juga boleh diganti menjadi joule per second. Joule per second itu juga sama dengan watt. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Dikasih tahu di soal, sebuah trafo memiliki efisiensi N. Efisiensinya adalah 80%. Nah, ini sebenarnya nilai mentah. Jadi kita jadikan nilai desimal. 80% itu artinya 80 per 100, itu artinya 80%. Berarti 0,8. Jadi yang kita pakai nilainya adalah ini. Jadi ketika ada efisiensi trafo misalnya 75%, berarti nilainya adalah 0,75. Jadi harus dibagi 100. Karena kan persentasenya per 100 artinya. Bisa ya? Jadi ketika ada soal efisiensinya misalnya 50% ya, berarti 0,5 dia nilainya. Jadi yang kita pakai itu yang ini, yang sudah jadi desimal, bukan yang dalam persen. Nah, dikasih tahu apabila daya primer kan daya kan P, ya kan? Daya kan adalah P, karena primer adalah P,
Jadi daya primer adalah Vp, nilainya adalah 500 watt. Oke. Yang dicari adalah daya sekunder. Nah, kita masukin rumusnya. Berarti yang kita pakai rumusnya ini ya. Bapak ngajar online. Oke. Nah, jadi kita pakai ini rumusnya ya. Nih. Karena kan di soal ini yang dikasih tahu. Kada perlu kita pakai yang ini. Oke, kita tulis rumusnya. N sama dengan PS per PP. Nah. Oke, kita beri kurung. Nah. Oke, kita masukin nilainya. Efisiensinya kita pakai 0,8 ya, bukan 80%, tapi 0,8 yang sudah menjadi desimal. Nah, ya kan ditanyakan daya sekunder per daya primernya adalah 500. Berarti kalau kita mencari PS-nya, tinggal kita kali kan berarti 0,8 dikali 500 ya kan. Bisa ya balik-balik rumus ini, gampang aja. Kalian kan sudah kelas 9, berarti kan nilainya adalah 5 kali 8, 40, 400 watt. Nah, coba lihat. Masuknya 500 loh, masuknya 500, tapi yang keluar cuma 400. Artinya apa? Artinya efisiensi trafo itu bukan 100%. Nah, itu yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Trafo tidak ada efisiensi 100%. Karena memang pasti ada hambatannya. Hambatan itu maksudnya pengaruh luar yang bisa menurunkan nilai daya atau nilai output. Gitu. Bapak, Yo. kalau ditanya persen berarti tinggal dikali 100%. Yes, misalnya seperti ini. Misalnya Bapak aja yang bikin soal ya. Oke, misalnya Bapak bikin soal. Oke, misalnya ada contoh seperti ini, contoh ya, contoh lagi, contoh. Nah, daya misalnya trafonya adalah step, terserah mau step pokoknya daya masukan, daya primer misalnya cuma sekitar 800 watt, ya kan? Ternyata daya sekundernya cuma 600 watt atau keluarnya. Nah, kita cari efisiensi misalnya. Nah, masuk 800, ternyata yang keluar cuma 600. Berarti kan ini tidak 100% efisiensi. Oke, kita masukkan rumusnya. PS per VV ya kan? Dikali 100%. Nah, karena kita mencari ininya. Kalau tadi kan kita mencari nilai PS atau nilai PP. Jadi N-nya ini kita ganti menjadi desimal. Oke, kita masukin nilainya. PS-nya adalah 600 per 800 dikali 100%, ya kan? Oke, berarti kita coret 6 per 8 itu kan sama aja dengan 3 per 4. Nah, 3 per 4 dikali 100%. 3 per 4 itu 0,75. 0,75 kali 100%. 75%. Berarti nilainya adalah 75%. Nah, ini yang Bapak maksud. Ketika kita mencari efisiensi dalam persen hasilnya. Tapi kalau yang seperti ini tadi, nah, kita perlu nilai yang lain, bukan efisiensi. Efisiensinya sudah dikasih tahu. Jadi ketika kita masukkan ke dalam rumus, efisiensinya kita ubah menjadi desimal, bukan dalam persen. Gitu. Karena 80% itu sejatinya adalah 80 per 100. Paham ya? Bisa ya membedakan ya antara nomor contoh soal 3 dengan soal yang Bapak kasih. Beda. Paham ya? Selesai materi kita hari ini. Kita ambil contoh soal lagi ya. Kita ambil contoh soal lagi yang lebih rumit. Satu soal, habis itu kita selesai. Karena Bapak mau ngajar ke unit lain. Oke, kita ambil yang misalnya contoh soal, boleh kita ambil contoh soal 11. 11 ya. Tunggu, Bapak lihat dulu. Oke, ditanyakannya adalah kumparan pada arus terhubung ke lampu. Dia mencari arus pada lampu. Oke. Nah, kita lihat contoh soal 11 terakhir. Contoh soal 11 halaman 147. Ini lebih rumit sedikit. Lebih di atas lah tingkatan soalnya. Oke. Kita bisa lihat halaman 147 ya. Nomor 11. Bertuliskan seperti ini, ada di sini lilitan. Oke, ada kotak. Kita gambar kotak dulu. Sep. Ganti warna hitam. Oke. Dikasih lilitan.
Bagian kiri banyak lilitannya. Oke, kita set. Biar aja ada rapi ya. Oke, ini bagian kiri, bagian kanannya sedikit. Oke. Ini yang terhubung ke lampu. Ada lampu. Oke, lampu bertuliskan resistornya atau R-nya 25 ohm. Oke. Bertuliskan di sini jumlah lilitan sekundernya. Kenapa di sini sekunder? Karena di sini alat listrik. Nah, ini kan terhubung ke lampu, berarti di sini sekunder. Nah, 400 lilitan. Nah, karena di sini terhubung ke lampu, ke alat listrik. Nah, sedang di sini terhubung ke sumber. Maksudnya apa itu sumber? Nah, ada simbol seperti ini. Ini adalah sumber tegangan. Jadi ini kalau ada simbol seperti itu adalah sumber ya. Sumber tegangan. Ini berarti primer. Nah, pasti di sini primer. Bertuliskan ternyata di sini tegangan primernya adalah 220 volt. Dan jumlah lilitan primernya 800. 200 volt, Pak. Ini 200 volt aja kah? Iya. 200 volt. 200 volt. Oke. Oke, di sini lilitan primernya adalah 800. Nah, sekarang kita mencari arus pada sekunder. Karena arus pada lampu itu kan sekunder. Kenapa sekunder ini lampu? Karena alat listrik ya. Jadi ingat ya, semua alat listrik adalah sekunder karena dia adalah output. Nah, untuk mencari arus sekunder, rumusnya adalah tegangan sekunder dibagi dengan resistor. Nah, tegangan sekundernya belum ada, tapi resistornya sudah ada 25. Sekarang kita cari tegangan sekunder. Caranya seperti yang tadi. NP per NS sama dengan VV per VS. Nah, oke. Nah, kita masukin nilainya. Oke, kita masukin nilainya. Berarti kan NP-nya di soal sudah dikasih tahu 800. Di soal habis itu NS-nya adalah 400, ya kan? Tegangan primernya adalah 200. Nah, tegangan sekundernya belum ada. Nah, ini yang kita cari dulu. Tinggal kita kali silang tegangan salah. Sekunder ya. Sekunder. Nah, jadi tegangan sekunder kita kali silang, berarti yang bisa disilang apa tadi? Kalau kita menutup ini, berarti yang bisa disilang adalah 400 dan 200. 400 dan 200. Oke, sekarang kita hitung. 400 dikali dengan 200 dibagi dengan 800. 1. Berapa ini? Nah. 2 ya di sini ya. Ya kan? Berarti 200 bagi 2? 100. Nah, inilah tegangan sekundernya. Nah, tegangan sekundernya adalah 100 volt. Masukin ke sini. Berarti arus yang kita dapat adalah 4 ampere. Nah, 4. Inilah jawabannya. Jadi ingat ya, semua lampu ini kan alat listrik, itu adalah sekunder. Nah, makanya di bagian sini adalah lilitan sekunder, arus sekunder, tegangan sekunder. Bagian sini karena terhubung ke sumber, jadi ini simbol seperti ini adalah simbol sumber tegangan. Ingat ya, jadi simbol seperti ini adalah simbol sumber tegangan, tepatnya adalah tegangan AC, alternatif current, atau arus bolak-balik. Jadi bilanya ada simbol seperti ini adalah simbol sumber tegangan AC atau alternatif current, atau lebih tepatnya adalah arus bolak-balik. Biasanya colokan listrik PLN. Nah itu. Karena sumber tegangan DC itu simbolnya seperti ini. Sebuting panjang, sebuting pendek. Tapi ini tidak dipakai dalam trafo. Trafo tidak memakai sumber tegangan DC, dia memakai sumber tegangan AC. Oke, selesai. Tanya kan sebelum kita akhiri? Bapak mau ke unit lain ngajar, makanya Bapak percepat pembelajaran kita hari ini. Ini Bapak rekam, nanti Bapak share materi sama videonya. Bisa? Materi trafo dikit aja kita. Tinggal bahas soal-soal aja lagi. Tanya kan? Yang lain? Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini? Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu Bapak akhir ya. Bapak. Opo. Kalau menentukan transformator ideal tuh, Bang? Apa? Ideal itu artinya efisiensinya 100%.
itu trafo ideal. Efisiensinya 100%. Kamu cari efisiensinya 100%. Dari rumusnya ini nih. Nih, dari rumusnya ini. Bila kamu mendapatkan efisiensi 100% berarti ideal. Tapi sejatinya tidak ada seperti itu. Mungkin ada, cuman mungkin jarang. Tapi kalau soal, terserah soal. Gitu. Ideal itu artinya masuk dan keluar itu sama. Itu ideal. Gitu. Paham ya? Paham. Good. Jadi tinggal dihitung aja apa efisiensi nanti 100% atau mungkin kurang. Bila 100% berarti dia ideal. Oke, kalau begitu Bapak akhir ya. Thank you sudah masuk di room Bapak. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau nanti Bapak yang ngajar salah hilap mohon maaf. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Makasih Pak. Oke.